Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Yasser Epit di channel Jalan-Jalan. Kali ini gua akan melanjutkan cerita perjalanan gua angin timur ke daratan timur Indonesia. Sekarang gua dari Sumbawa akan melanjutkan perjalanan menuju Bima. Karena gua akan ke Bima, jadi gua akan memberikan sedikit informasi tentang Bima. Kota Bima adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, di mana penduduknya mayoritas beragama Islam. Secara umum, kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu. Hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman keras lainnya. Kita bisa lihat jalur provinsi dari Kabupaten Sumbawa menuju Bima itu jalannya persis di samping laut dan sangat bagus ya. Suhu udara rata-rata di wilayah ini sebesar 21 Celcius sampai 32,8 Celcius. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan suhu berkisar 37 sampai 38 Celcius. Hal ini menyebabkan Kota Bima ditetapkan sebagai kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014. Jadi buat teman-teman yang punya rencana ingin touring ke daratan timur Indonesia, gue saranin kalian bawa sunblock banyak-banyak agar kalian tidak menyesal nanti pas melakukan perjalanan menuju daratan timur Indonesia. Oh ya teman-teman, waktu yang kalian butuhkan dalam melakukan perjalanan dari kota Sumbawa ke kota Bima itu waktu yang kalian butuhkan 5-6 jam tergantung kecepatan yang kalian pakai dalam melakukan perjalanan. Sebentar lagi gua akan memasuki wilayah perbatasan antara Kota Sumbawa dan Kota Bima. Terlihat di sini daerahnya atau wilayahnya perbukitan ya. Walaupun ini jalur provinsi, tapi terlihat hanya beberapa pengendara roda 4 dan roda 2 terlihat sepanjang perjalanan. Dan inilah wilayah perbatasan antara Kota Sumbawa dan Kota Bima. Terlihat banyak truk-truk yang sedang parkir dan beristirahat sebelum melakukan perjalanan menuju Kota Bima. Tidak terasa sekarang gua memasuki wilayah Dompu. Perjalanan dari wilayah Dompu ke Kota Bima membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Dan seperti inilah pemandangan di sekitar wilayah Dompu. Terlihat masih banyak pengendara yang tidak memakai helm. Padahal helm itu sangat penting ya buat pengendara. Karena kalau kita jatuh yang lindungin kepala kita itu helm. Kalau kepala kalian terbuat dari batu itu bebas-bebas aja kalau kalian nggak pakai helm. Dan terlihat beberapa motor yang tidak menggunakan plat motor. Yang sebenarnya dalam undang-undang pemotor atau pengendara harus melengkapi kondisi kendaraannya sebelum melakukan perjalanan. Sepintas di sebelah kanan kita melihat ada sebuah truk bermuatan yang bannya bocor ya. Gue saranin buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan, sekiranya kalian sudah mempersiapkan apa yang kemungkinan terjadi dalam perjalanan. Misalnya bannya bocor, berarti kita harus punya cadangan ban yang kita bawa agar suatu saat misalnya kejadian kita sudah bisa menanganinya dengan tangan kita sendiri. Karena jalur provinsi lintas Sumbawa Bima ini tidak ada yang namanya bengkel
Ada sih beberapa bengkel yang gue lihat, cuman nggak sebanyak di daerah Lombok ataupun daerah Sumbawa. Jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan membawa sekiranya apa yang kalian butuhkan dalam perjalanan, agar suatu saat misalnya terjadi sesuatu, kalian sudah tahu cara menanganinya seperti apa. Tidak terasa sekarang gua memasuki wilayah Kabupaten Bima, yang dimana di sebelah kanan adalah kantor Bupati Bima, dan terlihat masih ada beberapa pengendara motor yang tidak mematuhi aturan, yang dimana mereka mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Buat teman-teman yang nonton, jangan contoh ya orang-orang yang tidak menggunakan helm, karena itu untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita jatuh, kita sendiri yang merasakannya. Nah, sekarang gue udah masuk di wilayah Bandara Salahuddin. Di sebelah kiri kalian bisa lihat satu-satunya bandara yang ada di Kota Bima. Akhirnya bentar lagi gue akan memasuki wilayah Kota Bima. Sekarang suhu di wilayah Kota Bima berkisar 32 Celcius, yang dimana lumayan panas. Dan inilah pemandangan di sekitaran wilayah bandara. Terlihat beberapa wilayah di sini yang masih banyak kekurangan pohon-pohon gede ya. Entahlah, kadang gue berpikir ya, kalau misalnya pemerintah Kota Bima menanam pohon-pohon gede di wilayah-wilayah Kota Bima, pasti suhu di Kota Bima akan dingin. Aku yakin. Tapi kalau ide itu tidak ada, ya masyarakat akan menikmati suhu panas yang kadang menusuk sampai ke tulang-tulang. Sebagai generasi muda asal Kota Bima, menyarankan untuk siapapun yang menjabat sebagai pemerintah di Kota Bima, baik itu bupati atau wali kota, semoga ke depan kalian melakukan perubahan dengan memperbanyak menanam pohon-pohon besar agar Kota Bima ini suhunya kembali dingin. Kalau kalian tidak melakukan perubahan, mau sampai kapan kalian akan menikmati suhu panas yang seperti ini? Oh ya teman-teman, sebentar lagi gua akan memasuki wilayah Amahami, yang dimana Amahami itu tempat pertemuan antara anak-anak muda yang kumpul di saat malam minggu. Saat malam minggu tempat ini sangat ramai ya, jadi memang tempat perkumpulan untuk anak-anak muda. Sekarang gue berencana akan mengunjungi Bukit Kuburan Raja, yang dimana nanti gue akan nunjukin ke kalian semua view pemandangan Kota Bima dari atas bukit. Dan inilah pemandangan Kota Bima dari atas bukit yang gue maksud. Di sini kalian bisa melihat view Kota Bima 360 derajat. Dari bukit ini kalian bisa melihat pemandangan Kota Bima dengan sangat jelas. Gimana menurut kalian pemandangan Kota Bima dari atas ini? Apakah cukup keren? Terlihat Kota Bima terhimpit oleh beberapa gunung dari samping kiri dan samping kanan. Dan di depan sini kalian bisa lihat itu adalah Masjid Raya Kota Bima, yang dimana dulu waktu gue sekolah sampai sekarang masjid ini masih dalam tahap renovasi. Terlihat di samping barat sana ada Pulau Kambing, dan inilah kenapa Kota Bima dijuluki kota tepin air, karena memang di sampingnya memang langsung laut dan itu berbentuk teluk ya kalau kita lihat dari atas ini. Terlihat di bawah sana ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Nah, nanti gue akan panggil dan gue akan nunjukin ke kalian bahasa Bima dan logatnya itu seperti apa. Doni Dara. Paruga.
Arja main pang. Rasa mana juga yang betul. Daripada rasa pun. Alay, mga sikip Oke, Tara nama WhatsApp lalu pe ya. Bang, sini guys. Woi, kita pergi dulu di atas itu. Nah, ya, coba. Naik dulu lah. Bona. Bona ke Nah, itulah teman-teman contoh sedikit bahasa Bima seperti apa sudah diperagain oleh adik-adik kita. Selama gue di Bima, nanti gue akan tunjukin ke kalian beberapa tempat objek wisata yang gue akan kunjungin. Karena sekarang gue udah di Bima, waktunya gue untuk pamit. Episode kali ini cukup sampai di sini aja. Oh ya, buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan bantu support channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gua Yasser Rapid, sampai jumpa di episode jalan-jalan lainnya.